Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Udah pada makan siang belum? Udah. Udah pada sholat belum? Udah Pak, alhamdulillah. Udah, Pak. Karena sholat itu penting ya. Iya. Bapak di sini akan absen dahulu. Ada yang tidak hadir? Oman Pak, Oman kenapa? lagi Sakit perut. izin, tadi sakit perut jadinya udah pulang dulu. Oh, lagi sakit ya sih Oman ini. Makanya kita harus jaga kesehatan biar tidak terjadi sakit. Tidak sakit lah. Ya, Pak. Boleh Bapak berdiri dahulu? Boleh Pak? Boleh. Oke, sebelumnya ini kelas 11 ya nih ya, kelas 11 semester 1. Satu Pak, iya. Satu. Kemarin pada pembelajaran sebelumnya Bapak sudah memberikan kalian materi pelajaran yaitu tentang jalur perdagangan Eropa Indonesia. Nah sekarang pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kolonialisme dan imperialisme Indonesia. Oke, langsung saja. Nah, sebelum itu kita Bapak dengan tujuan kenapa kita belajar tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu kita bisa tahu bahwa dapat memahami definisi dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan memahami proses imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ada yang tahu nggak gambar ini apa? Gambar pertama. Yang ini perdagangan bukan Pak? Ya, betul. Datanya kedua. Itu Kedatangan perang Pak. Kawanan. Ada yang tahu apakah ada hubungannya antara ini gambar satu dengan gambar dua? Ada. Ada. Angkat tangan nih, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Saya Pak, mungkin ya, mungkin Pak, mungkin dari perdagangan itu ya ini ingin menguasai daerah tersebut, nah sehingga terjadinya peperangan tersebut Pak. Iya, hampir. Terima kasih. Jadi, apakah ada hubungan dari gambar satu dan gambar dua? Nah, gambar pertama itu yaitu bangsa Eropa ini pada awalnya melakukan perdagangan dulu dengan bangsa para warga lokal atau warga lokal mau perdagangannya. Namun karena ambisinya bangsa Eropa pada saat itu melakukan sebuah kolonisasi di daerah lokal. Nah, definisi dari kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yaitu memiliki arti yaitu menguasai. Halo. Hai. Halo ya. Dan kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Dan tujuannya yaitu mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Dan yang kedua yaitu adalah definisi dari imperialisme, berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan atau kesedaran kekuasaan. Nah, merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduknya dari negara tersebut. Nah, tujuannya itu memperluas akses politik dan ekonomi dan lain sebagainya. Dan untuk perbedaannya bisa dibacakan Mas Hasan untuk perbedaannya. Perbedaannya, kolonialisme itu berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Oke, baik, terima kasih ya Mas Hasan ya. Nah Hasan ya, jadi perbedaan itu hanya di bagian tujuannya. Kalau kolonialisme itu hanya ingin merebut sumber daya alam tertentu sehingga sedangkan imperialisme itu menguasai politik dan pemerintahan negeri di daerah koloni bangsa itu. Nah, proses kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, yaitu singkat ceritanya itu terjadinya suatu peristiwa yaitu yang bisa disebut dengan Fall of Constantinople atau bisa disebut juga dengan runtuhnya kota Constantinople. Di sini ada yang tahu nggak kota Constantinople itu berada di mana? Apakah di A, apa di B, apa di C, atau apa di D? D.
B. Ya apa? A. B. Apa? Apa? B. B. B sih. Jawabannya A. B. Bobo. Jawabannya adalah di kota D. D. Bener saya. Adalah ibu kota Bener semua. dari Kekaisaran Bizantium pada saat itu. Zanzibar. Nah, untuk videonya, untuk kelanjutannya bisa disimak. Ya, bisa disimak dari video Bapak sambil Bapak akan menjelaskan dari video tersebut. Nah, setelah kejatuhan Konstantinopel pada 1453 yang dilaksanakan oleh Sultan Mehmed II atau bisa disebut Muhammad Al-Fatih pada saat itu, ya, proses ya, itu membuat kota pada saat itu takluk di bawah kekuasaan Turki Utsmania pada situ. Nah, ditambah juga tadi Renaissance dan pada akhirnya bangsa Eropa mau tidak mau mencari rempah-rempah, mencari jalur lain dan melakukan kolonisasi di banyak wilayah termasuk di Indonesia. Ya, itu tadi videonya tadi dipersilakan tadi. Dan untuk motivasinya kolonisasi imperialisme di Indonesia itu ada 5. Itu ada kebutuhan sumber daya alam, pasar baru, ekspansi wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan ideologi dan agama. Itu tersingkat dalam 3G. Ada yang tahu 3G? Cara Saya Oke, Mbak Roima. God, Glory, Gospel. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu adalah mencari kekayaan, dan Glory mencari kejayaan, dan Gospel ingin menyebarkan agama Nasrani pada saat itu. Nah, untuk negara-negara yang melakukan kolonisasi dan imperialisme di Indonesia itu ada 4. Ada yang tahu yang bendera sebelah kiri? Inggris. Terus selanjutnya? Belanda. Spanyol. Spanyol, Portugis. Portugis. Jadi ada 4 ya, ada Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugal. Nah, dan di sini ada yang masih ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oh, kalau misalkan tidak ada, Bapak akan memberikan kuis diskusi supaya kalian lebih memahami atau lebih istilahnya lebih tahu lah seberapa kalian paham. Kelompok 1 di sebelah kanan, Bapak. Kelompok 2 di sebelah kiri, Bapak. Bapak kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Tak kantuk Dimas, Pak. Dimas kantuk, Pak. Dimas kantuk. Habis kenapa? Gadang ya, Pak. Gadang muka, Pak. Oh. Habis nonton semalam, Pak. Oh, nonton bola ya? Iya, Pak. Lupa sama ayam. Saya. Habis jalan sama ayamnya. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Oh, sudah, Pak. Kelompok Satu satu, Pak. Oke, Pak. Minggu lalu kelompok 1, Tidak, kelompok Pak. 1 dulu dah. Biar urutan. Siapa? Kelompok 1 bisa maju. Oke. Apakah kolonialisme dan imperialisme masih terjadi pada saat ini dan bagaimana wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai masih mempengaruhi politik, ekonomi, dan sosial saat ini? Meskipun kolonialisme dan imperialisme sebagai sistem pemerintahan dan eksploitasi formal sudah berakhir untuk banyak wilayah, beberapa dampak dari masa lalu masih terasa sampai saat ini. Beberapa wilayah yang dahulu dikuasai masih mengalami masalah politik, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan masa pemerintahan kolonial atau imperial. Oke, tepuk tangan. Terus selanjutnya kelompok 2 dipersilakan maju. Dari kelompok 2, apakah kolonialisme dan imperialisme dianggap hal positif atau negatif oleh berbagai kelompok? Yang jawabannya yaitu
pada pandangan yang berbeda ini mempengaruhi politik dan sikap global saat ini karena mempengaruhi bagaimana kebijakan hubungan antar negara dibentuk. Secara keseluruhan, pandangan tentang kolonialisme dan imperialisme memiliki pengaruh besar pada politik dan sikap global pada saat ini dan memainkan peran penting dalam bentuk hubungan antar negara. Oke, terima kasih Nak Puspita. Tepuk tangan. Untuk merelaksasi lah istilahnya refreshing lah ya. Bapak ada games nih. Gamesnya adalah pertokatan dunia. Jadi pada saat musik di play atau dimulai di estafet dari akhir ke pokoknya sampai belakang. Kalau belakang nanti dioper lagi ke depan sini. Sudah paham untuk gamenya? Sudah. Oke, langsung di play musiknya, sebentar ya. Oke, dimulai dari sekarang. Itu, Dimas. Bagus banget. Lagunya Langsung aja. Ya. Ada. Dimas. Oke, untuk pertanyaannya yaitu apa itu 3G? Gold, glory, gospel. Ya, bisa dijelaskan 3G itu apa? Gold itu emas, glory itu kejayaan, gospel itu penyebaran agama Islam. Iya, bisa jawab nanti. Halo, langsung gamenya. Cepat. Wah, Ini ya. Perindapan. Perindapan. Terus. Jaki. Ya, bukan gua. Lima. Bagus pertanyaan. Negara-negara mana saja yang melakukan kolonisasi dan imperialisme di Indonesia? Itu ada Spanyol, Portugis, Inggris, sama Belanda, Pak. Iya, betul sekali. Coba tangannya. Ada hadiahnya buat bisa jawab. Wah, sabinya pakai sabit. Oh, coklat ya, Pak. Untuk Dimas dan Royma bisa maju sebentar. Lapar. Iya. Cie. Untuk Makasih, Dimas Pak. itu. Jangan minta ya. Bisa mau dijawab teman-teman. Sabun cup Dari Mas Nagit. Jadi kesimpulan dari mata pelajaran pada kali ini di Indonesia. Halo. Hai. Ya, itu ada perbedaan sekali antara kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, yaitu hanya dari tujuannya saja. Kalau kolonialisme itu tadi itu 3G, gold, glory, dan gospel, yaitu ekonomi, politik, dan agama. Sedangkan kalau imperialisme tadi ada politik, ekonomi, dan militer. Dan terjadinya proses kolonisasi di Indonesia salah satunya itu kejatuhan kota Konstantinopel itu mencari rempah-rempah ke Indonesia gitu kan. Dan itu saja mata pelajaran Bapak kali ini, semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Untuk semuanya. Oh iya, saya lupa ada satu hal lagi ya, saya lupa, yaitu memberikan PR atau pekerjaan rumah, yaitu bikin video, buatlah sebuah video. Ini tugasnya untuk individu, ya, video animasi. Durasinya 10-15 menit, gitu. Di-upload di YouTube. Dan linknya dikirimkan di grup atau di grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Oke, ada yang bisa dipahami materinya? Paham, Pak. Tidak. Itu saja dari Bapak materinya untuk mata pelajaran pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Ada motivasi dari Bapak, yaitu jangan lupa bahagia dan tersenyum. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.